Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharing sesuatu yang sangat-sangat personal yang membuat saya berubah total bumi sama langit ya. Dulu dengan sekarang jauh banget. Teman-teman saya yang mungkin tahu sekitar 15-20 tahun yang lalu akan heran ketemu dengan saya. Ya, ini yang saya bilang perubahan hidup yang saya sangat bersyukur sekali ya bisa belajar dan akhirnya mempraktekkan apa yang saya pelajarin. So, hari Sabtu adalah hari leverage. Bagi yang teman-teman baru join di vlog saya, thank you for joining, thank you for following di Instagram. Ini adalah tempat kita belajar, sharing, dan sama-sama berkembang. Hopefully, Anda bisa pakai apapun yang saya sajikan dalam bentuk vlog maupun microblog, Anda pakai untuk bisnis Anda. Nah, leverage ini kalau bicara tentang daya ungkit ya, leverage atau daya ungkit dalam bahasa yang Indonesia, kita tahu bahwa daya ungkit ini kan yang membuat kita sukses ya. Daya ungkit itu dongkrak. Cara kita untuk mengangkat hal-hal yang berat menjadi lebih ringan. Dan dalam kondisi seperti saya katakan tadi, saya sendiri ini saya terdongkrak luar biasa bumi sama langit karena satu rumus yang saya pelajarin di Action Coach. Satu rumus ini adalah satu rumus yang paling kena buat saya dan membuat saya totally berubah. Rumus apa itu? Rumus yang namanya be kali do sama dengan have. Ya, be kali do sama dengan have. Be itu adalah siapa Anda, do itu apa yang Anda lakukan, have itu apa yang Anda punya sekarang. Nah, kalau kita melihat dalam konteks matematika, banyak orang melihat saya ingin mendapatkan A, saya ingin mempunyai rumah, saya ingin mempunyai harta, saya ingin memiliki omset, saya ingin memiliki closing rate yang tinggi, saya ingin memiliki konsumen yang loyal, saya ingin memiliki pasangan hidup yang hebat, saya ingin memiliki apapun Anda bisa isi. Nah, kalau Anda bisa melihat bahwa kebanyakan orang terlalu kuat ngurusin atau menaruh di kolom setelah sama dengan be kali do sama dengan have. Di kolom yang kanan yang have itu banyak sekali listnya. Dan saya juga punya banyak ya. Saya kira semua orang yang melihat vlog ini tahu bahwa itu adalah sesuatu yang nikmatnya kita ya. Kita selalu punya banyak angan-angan ya. Nah, ini tidak salah, tapi Anda perlu tahu untuk mendapatkan have ini, Anda mesti melakukan sesuatu dikali dengan siapa Anda. Nah, kalau kita lihat dalam hal perkalian angkanya, kita bisa melihat bahwa do ini adalah dan have, do dan be adalah sesuatu yang di sebelah kiri tanda sama dengan. Secara matematika 2 kali 2 sama dengan 4. Jika Anda ingin merubah 4 ya, Anda mesti merubah angka 2-nya dan angka 2-nya, yaitu adalah faktor perkaliannya. Oke? Nah, kebanyakan orang fokus kepada massive action, dan saya nggak bilang salah, saya ngajarkan juga dan saya mendampingi orang banyak hal tentang how to do massive action. Action. But the point dengan action adalah kalau be Anda tidak baik, tidak benar, tidak peduli berapa banyak action yang dilakukan, Anda akan hasilnya 0. 0 kali 1 juta sampai dengan exactly 0. Ya, jadi kalau Anda mendengar vlog ini dan Anda merasa saya sudah bekerja apa kok, semua saya lakukan, semua saya bereskan, semua saya kerjakan, tapi kok hasilnya belum, kemungkinan besar, which is saya yakin, satu-satunya alasan kenapa belum mendapatkan hasil adalah karena B-nya itu tidak benar. Dalam kata lain adalah Anda perlu berubah B-nya. Ya, dalam bahasa Inggris ini sangat menarik ya, kan kita ini human being, kita ini manusia, bukan human doing, bukan manusia yang bekerja. Bahasa Inggrisnya kan tidak ada human doing, apalagi human having. Kita ini human being. So, mari kita telah be dan do itu apa. Terutama yang B-nya ya, do-nya semua orang tahu. Oh, oke. Jadi konsepnya adalah be atau being itu adalah personality Anda. Jadi kalau Anda ingin kembali ya ke have dulu ya, Anda ingin memiliki misalkan properti, Anda ingin memiliki properti yang menghasilkan uang untuk Anda, passive income. Maka siapa diri Anda yang harus menjadi lebih besar, menjadi seorang seperti apa sehingga Anda bisa memiliki properti yang besar. Apakah Anda harus menjadi seorang orang yang pandai bicara? Apakah Anda menjadi seorang yang memotivasi orang? Apakah Anda seorang yang bisa berhitung-hitungan dengan matematika secara properti dengan bagus? Siapa Anda? Ya, so ini tantangan terbesar dari banyak orang, termasuk saya dulu dan sampai sekarang. Tapi dulu lebih parah lagi ya, yaitu saya tidak mau merubah siapa saya. Saya hanya mau merubah apa yang saya lakukan. Itu kenapa ketika saya ngajarin orang di seminar, di workshop, yang saya ajarkan pertama kali bukan melakukan apanya, tapi adalah pola pikirnya. Kalau Anda melihat vlog saya banyak yang berhubungan dengan pola pikir. Kalau Anda melihat microblog saya banyak yang berurusan dengan pola pikir. Kalau pola pikirnya nggak beres, maka apapun yang dilakukan, hasilnya adalah tidak beres. In fact, bagaimana kita ngecek pola pikir Anda? Well, very simple ya. Saya pernah
ini sih funny. Saya pernah menginterview orang dan orangnya saya tanya, apa hobi Anda positif? Oh, dia hobinya baca buku, saya hobinya adalah olahraga, saya hobinya adalah menganalisa perusahaan, saya hobinya bla 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 bla. Dan saya bilang that's good, very good. Maka saya bilang, mari kita lihat. Tolong buka handphone Anda, tolong buka YouTube Anda, tolong buka kolom di mana Anda melakukan yang namanya adalah following. Ya, kalau di dalam Instagram following, kalau di kalau di dalam YouTube itu kan Anda follow the channel ya, atau the subscribe ya. Jadi saya melihat apa? Kolom subscribe-nya dia. Bisa ngerti ya? Anda masuk ke YouTube, Anda lihat kolom subscribe. Tada, apa yang saya lihat? Aduh, ya. Dengan segala hormat tentu tidak bisa saya sebutkan di sini, tapi yang saya lihat itu bukan sesuatu yang dia omongkan. Bukan sesuatu yang berkorelasi dengan yang namanya berhitung-hitungan, bukan berkorelasi yang berhubungan dengan membaca, bukan ada relasi yang berhubungan dengan yang namanya olahraga. Nah, saya tidak minta Anda untuk membuka diri terhadap orang lain, tapi ini karena proses interview saya tanya, tolong buka YouTube Anda dan lihat Anda subscribe apa. Apa sih yang terjadi di benak kita? Manusia itu ada dua sisi ya. Sisi yang sifatnya adalah yang harus melakukan sesuatu, harus menjadi sesuatu, harus berpenampilan, dengan sisi yang dibalik itu, yang Anda kepingin lakukan di malam hari ketika nggak ada orang, yang kepingin Anda lakukan di pagi hari ketika Anda sendirian, yang kepingin Anda lakukan setiap hari tanpa orang harus tahu apa yang Anda ingin lakukan. Itu adalah B yang paling kuat. Jadi Anda bisa bohongin orang lain, Anda bisa bohongin orang lain apa yang Anda mau lakukan, seperti apa diri Anda, pencitraannya seperti apa. Tapi sesungguhnya yang Anda ingin tahu, yang Anda harus rubah adalah B, di mana Anda diam, duduk, tenang dan menanyakan, saya ini siapa? Ya. Jadi contoh praktisnya gimana, coach? Anda mesti melatih sesuai dengan have-nya. Jadi have-nya mau apa nih? Misalkan tadi ya, mau membuat properti yang mendapatkan passive income untuk Anda, yang menghasilkan passive income untuk Anda. Oke, Anda tahu dunia. Oke, Anda ikut seminar, Anda ikut workshop properti, Anda bisa ikut semua perhitungan, dan itu bagus. Perhitungan bagaimana cara memilih lokasi, perhitungan bagaimana menentukan renting, apa itu biaya sewa, bagaimana kita mencicil, bagaimana melakukan down payment, bagaimana kita perlu hutang apa tidak. It's all good. Itu masuk ke dunia. Tapi B-nya harus jelas. Apakah Anda seorang investor atau bukan? Ya, jadi kalau properti itu kan berarti B-nya siapa sih? Investor. You are an investor. Anda adalah investor. Apa ciri-ciri dan mental investor? Apa belief investor? Apa value sebagai investor? Anda belief investor itu seperti apa? Apa yang Anda anggap benar? Oh, seorang investor akan mementingkan menyisihkan uang dulu sebelum bersenang-senang. Misalkan begitu ya, seorang investor akan berusaha untuk invest dulu sebelum menggunakan uangnya untuk makan dan menikmati hidup. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda fokus untuk menikmati hidup atau Anda sisihkan uang dulu baru sisanya Anda pakai untuk menikmati hidup? Itu adalah B. Nah, value itu nilai. Tadi kan belief ya. Value itu adalah nilai yang dianggap penting sebagai investor. Apa itu nilai yang dianggap penting investor? Contoh, Anda bisa melihat bahwa investor itu penting untuk membaca dan menganalisa. Maka apakah Anda melakukan membaca dan menganalisa rutin setiap hari, baik suka atau tidak suka? Seorang investor itu akan menjalin relasi yang baik dengan banyak orang. Seorang investor itu punya value, harus belajar dan harus memberikan manfaat kepada orang lain. So, apakah Anda juga belajar dan memberikan manfaat kepada orang lain? Apakah Anda berani, Anda sebagai mental investor, untuk menghubungi investor lain dan kemudian tanya, apa yang bisa saya bantu? Apakah Anda berani menghubungi investor yang sudah kelas kakap, yang sudah omsetnya propertinya triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, kemudian berkorelasi dengan mereka untuk say hi kepada mereka? Anda bisa bilang, hai, saya investor baru, saya lagi mau belajar, saya sedang invest, boleh nggak saya membantu Anda? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya juga bisa dekat dengan lingkungan Anda? Apa yang Anda mesti lakukan untuk membuat B Anda naik kelas? The point adalah B Anda harus naik kelas. Ya, dan salah satu tantangan terbesar adalah B-nya itu yang pada saat Anda sudah diam dan duduk dan tenang, Anda merasakan B Anda ini kecil sekali. Saya ini adalah orang yang biasa kok. Saya ini adalah orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya koneksi, tidak punya relasi, tidak punya uang. Nah, ini yang saya bilang, B-nya muncul lagi. Dan B itu adalah yang kita harus upgrade.
So cara upgrade gimana coach? Tips terakhir saya, cara saya mengupgrade diri saya adalah saya berrelasi, saya belajar baca buku, dan saya memberi manfaat. 3 itu adalah yang saya lakukan. Saya berrelasi, saya cari orang-orang yang memang membantu saya naik, bukan minta dibantu loh ya, lain loh ya. Membantu saya naik dengan minta dibantu saya naik itu beda. Membantu saya naik kelas itu artinya apa? Saya memberi manfaat dulu. Kedua adalah saya baca buku yang bermanfaat, dan ketiga adalah saya sharing ilmu yang bermanfaat, dan saya membantu kepada orang-orang yang saya suka. Yang saya suka itu pasti yang saya anggap menghasilkan hasil untuk mereka dan membuat saya naik kelas. Tidak semuanya uang ya, tapi Anda fokus untuk status, Anda fokus untuk ilmu, Anda fokus untuk relasi dan networking. So, PR saya kepada Anda jika Anda ingin melakukan untuk menaikkan BI Anda sekarang adalah temukan 5 orang baru dalam bulan ini atau bulan depan, bulan depan temukan 5 orang baru yang akan membuat Anda naik kelas. Siapa mereka dan apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka? Jangan minta, Anda lakukan untuk mereka. Baca buku 5 apa yang Anda bilang buku ini sesuai dengan jati diri saya, apapun have Anda punya, dan Anda lakukan 5 hal baru di bulan ini sampai bulan depan yang membuat Anda berubah. Semoga bermanfaat. Sampai besok. See you. Bye-bye.